Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha asyhadu anna Muhammadan wa ala alihi wa sahbihi. Baik, rekan-rekan sekalian, jumpa lagi dengan saya, Ivan Permana, dan pada pertemuan kali ini saya akan bawakan mata kuliah pengantar mikroekonomi. Dan untuk topik kita pada pagi hari ini adalah pasar faktor. Baik, bagaimana kabar rekan-rekan sekalian? Saya harapkan rekan-rekan sekalian dalam keadaan yang sehat dan walafiat tanpa kurang suatu apapun, dan kita semua masih dalam dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, dan banyak kebaikan-kebaikan barokah-barokahnya pada pertemuan kita kali ini. Untuk mempersingkat waktu dan tidak berlama-lama, maka saya akan segera mulai. Baik. Pada pagi hari ini, program kita akan bahas tentang pasar faktor produksi. Jadi kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang yang namanya pasar oligopoli, ya, maka pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang pasar faktor produksi. Nah, sebagaimana rekan-rekan sekalian ketahui, pada dasarnya faktor produksi itu secara klasik itu dibagi menjadi 4 ya. Jadi ada sumber daya alam, sumber daya manusia, modal atau capital, dan kewirausahaan atau entrepreneurship. Jadi kalau secara konsep, faktor produksi itu adalah segala sesuatu, ya, baik itu berwujud atau tidak, yang dibutuhkan oleh produsen sebagai input untuk memproduksi barang yang siap pakai atau memproduksi barang dan jasa siap pakai. Karena kalau kita bicara tentang produksi itu tidak hanya harus berupa barang-barang atau berupa eh, barang yang berwujud. Karena barang yang tidak berwujud itu juga termasuk produksi. Contoh barang tidak berwujud adalah hak paten, ya, atau apa namanya, ilmu pengetahuan yang tidak sembarangan bisa digunakan oleh orang lain karena ada hak milik di dalamnya. Kan disebutkan sebagai barang tidak berwujud atau intangible asset. Nah, kalau kita bicara tentang pasar, maka secara definisi atau secara konsep, pasar faktor produksi itu adalah tempat bertemunya atau berinteraksinya antara permintaan dan penawaran terhadap faktor produksi. Ya. Jadi kalau secara pengertian klasik dinamakan pasar itu adalah tempat bertemunya antara penawaran dan permintaan. Nah, pasar sendiri dalam perkembangannya saat ini pasar itu tidak juga harus berwujud secara fisik ya, atau pasar yang betul-betul seperti pasar tradisional pada umumnya ya, baik pasar tradisional maupun pasar modern tidak seperti itu. Kalau seperti ini bisa juga, tapi lebih pada ditekankan apa namanya, terjadinya penawaran dan uh, terjadinya penawaran dan permintaan terhadap faktor produksi itu sendiri. Karena bisa saja faktor produksi itu ditawarkan di dunia maya atau di dunia internet ya, tanpa penawaran dilakukan secara fisik ya. Penawaran itu dilakukan secara nyata. Pokoknya ya bisa rekan-rekan sekalian atau mahasiswa dan sekalian lihat di dalam perkembangan marketplace ya. Itu adalah salah satu contoh bentuk pasar, tapi pasar yang tidak berwujud. Nah, dalam pasar faktor produksi tersedia berbagai macam faktor produksi yang sangat bergantung untuk baik. Ya, karena memang kalau kita bicara pasar faktor produksi, maka pasar itu ya segala sesuatu yang dibutuhkan oleh produsen untuk memproduksi suatu barang dan jasa yang kemudian barang dan jasa itu tidak akan dijual kembali oleh produsen tersebut. Nah, permintaan terhadap faktor produksi, pertama apa yang mereka lakukan adalah menentukan pilihan barang yang akan diproduksi. Nah, ini adalah keinginan dari konsumsi bagi seorang yang modal atau seorang yang akan melakukan produksi. Tentu dia akan memilih faktor produksi apa yang saya butuhkan untuk
memproduksi barang yang ingin saya ciptakan atau jasa yang ingin saya ciptakan ya. Karena kalau dia mau memproduksi katakanlah barang elektronik, maka tentu dia akan mencari hal-hal yang terkait dengan barang elektronik yang dia butuhkan, misalnya untuk produksi laptop kah, atau produksi uh, handphone kah, atau produksi televisi kah, dan seperti itu. Nah, kemudian setelah dia menentukan barang yang akan dia produksi, tahap berikutnya yang dia tentukan adalah berapa jumlah barang yang akan dia produksi. Ya. Jadi jumlah barang yang akan diproduksi itu akan berkaitan langsung dengan seberapa banyak faktor produksi yang harus dia siapkan, yang harus dia sediakan. Nah, jumlah barang yang diproduksi ini juga akan berkaitan dengan target laba yang ingin dicapai oleh si produsen itu sendiri. Ya. Saja sebagai seorang uh, produsen, mereka mengharapkan laba yang sifatnya maksimum ya, bukan laba yang minimum, tapi laba yang maksimum. Maka dari itu bisa diturunkan perhitungannya berapa yang harus saya produksi kalau saya mau mencapai target laba yang sebesar-besarnya. Kalau dikatakan laba maksimum itu mungkin kalau secara konsep atau mungkin masih agak membingungkan ya, karena tidak ada target yang jelas ya. Biasanya kalau produksi itu prakteknya laba itu mereka menentukan apa namanya laba secara satuan moneter yang ingin dicapai. Misalnya, oh saya tahun ini akan memproduksi dengan laba yang diharapkan misalnya katakanlah 100 juta atau 200 juta. Nah, dari laba 200 juta itu nanti mereka akan bisa turunkan perhitungannya berapa jumlah barang yang saya harus produksi, dan dari jumlah barang yang harus produksi itu nanti mereka akan bisa turunkan lagi berapa jumlah faktor produksi yang harus saya siapkan. Nah, kemudian yang terakhir adalah sebagai seorang produsen, eh, untuk bisa memproduksi suatu barang atau jasa, maka akan melakukan namanya kombinasi antar faktor produksi tadi, ya. Jadi 4 faktor produksi tadi yang sudah saya jelaskan ya, di sini, ya. Sudah saya jelaskan di sini ya, sumber daya alam, daya manusia, modal kan, itu harus dikombin menjadi satu. Kombin menjadi satu, sehingga apa namanya eh, bisa menghasilkan barang produksi yang baik. Nah, ini adalah sedikit perbedaan pasar, pasar faktor produksi dan pasar barang sama-sama pasarnya, tapi ada pasar faktor produksi dan barang konsumsi. Satu adalah kegiatan yang sifatnya produktif, produktif itu adalah produksi, sementara satu lagi ada kegiatan yang sifatnya konsumtif atau konsumsi. Nah, pertama, pasar faktor produksi datangnya adalah permintaan dari rumah tangga produksi. Sementara dari barang konsumsi itu permintaannya datang dari tangga konsumsi. Nah, jadi kalau faktor produksi itu permintaannya datang dari para produsen ya, eh, para pengusaha UMKM atau pengusaha kecil atau pengusaha besar. Sementara kalau barang konsumsi datangnya dari pengguna langsung atau pengguna akhir dari produk tersebut. Contohnya dari masyarakat ya, atau dari apa namanya, pada umumnya sih secara umum datang dari masyarakat luas ya. Yang kedua adalah terkait dengan penawaran. Penawaran itu datang dari rumah tangga konsumsi ke rumah tangga produksi. Karena yang memiliki faktor produksi itu biasanya adalah rumah tangga itu sendiri. Contohnya adalah sama sumber daya manusia. Siapa yang memiliki sumber daya manusia? Ya, pasti adalah dari rumah tangga konsumsi, dari masyarakat umum atau masyarakat luas. Sementara untuk barang konsumsi, penawaran datang dari produsen atau dari pihak yang melakukan kegiatan produksi. Karena dia melakukan penawaran untuk penjualan kepada hasil dari produknya ke masyarakat luas untuk distribusi, sehingga bisa menghasilkan uang atau menghasilkan laba. Sementara di faktor produksi, penawaran datang itu datang dari rumah tangga yang mencari pekerjaan atau berkarya
sehingga atau bekerja atau berkarya sehingga dia dibayar oleh para produsen. Yang ketiga adalah dalam pasar faktor produksi yang ditawarkan adalah faktor-faktor produksi, ya. Daya alam, sumber daya manusia, kebutuhan dan modal. Ya. Sedangkan dalam pasar barang konsumsi yang ditawarkan itu adalah barang-barang sifatnya konsumsi. Dan tentu saja yang memberikan nilai tambah paling besar dalam hal ini dari sisi faktor produksi. Nah, baik. Tadi kita sudah bicara tentang 4 faktor produksi, maka kita akan coba bahas satu-satu faktor produksi yang ada pada slide berikutnya. Pada slide ini kita akan mencoba membahas tentang faktor produksi yang berkaitan dengan sumber daya alam atau tanah. Tidak hanya tanah sebetulnya, tapi termasuk juga tanah dan beserta isinya, ya. Dan mineral atau minyak dan gas bumi atau mineral-mineral berharga lainnya termasuk pasir, ya, seperti itu. Banyaklah tempat. Nah, kalau secara definisi yang dimaksud dengan faktor alam, produksi alam atau sumber daya alam itu adalah semua kekayaan yang terdapat di alam yang dapat dimanfaatkan untuk proses produksi, masuk kayu di hutan, ya, masuk yang ada di dalam tanah sendiri, ya, nah, mineral yang berharga seperti emas, perak, bauksit, nikel, ya, masuk aspal. Nah, contoh dari sumber daya alam, faktor produksi yang sifatnya sumber daya alam itu adalah bisa kita lihat sekeliling kita. Ada tanah, ya, air, sinar matahari juga bisa dijadikan faktor produksi, ya. Udara, barang tambang, dan dalam hal ini faktor produksi alam yang paling utama itu adalah tanah. Nanti kita akan bahas kenapa tanah itu merupakan faktor alam utama yang paling krusial dalam uh, pasar faktor produksi, ya. Nah, kalau kita lihat contohnya, tidak semua faktor produksi alam itu, ya, seperti air atau sinar matahari itu bisa diperjualbelikan. Tapi dengan eh, kalau air mungkin masih bisa, ya, air bisa, tidak ada proses pengolahan. Tapi kalau sinar matahari ini membutuhkan teknologi tertentu, yang mana sinar matahari itu akan bisa dihasilkan suatu nilai tambah terhadap produk. Contohnya adalah pemanas air menggunakan sinar matahari atau ada matahari tenaga panas itu salah satu contoh produk yang akan sebagai sebagai sumber tenaganya. Balik lagi terhadap karakteristik atau sumber daya alam yang paling berbeda adalah kenapa? Karena karakteristik tanah pertama adalah jumlahnya itu adalah tetap. Jadi dalam artian jumlah tanah itu tidak bertambah, tapi sementara kebutuhan terhadap tanah atau permintaan terhadap tanah itu akan cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Bagaimana bisa meningkat? Karena jumlah penduduk yang dari tahun ke tahun itu terus bertambah. Jadi jumlah penduduk dari tahun ke tahun dan bertambah itu tentu jelas akan menjadi salah satu faktor itu tingginya permintaan tanah. Contoh yang paling jelas atau yang paling nyata, jika jumlah penduduk bertambah maka otomatis terhadap jumlah penduduk yang bertambah itu kan juga akan bertambah. Contoh yang paling nyata adalah ketika jumlah penduduk bertambah, maka jumlah permintaan rumah itu juga akan bertambah. Nah, itu kan lahan berupa tanah. Nah, otomatis tanah akan mengalami peningkatan permintaan. Kita mengalami peningkatan permintaan sementara jumlahnya tetap, maka secara hukum ekonomi yang akan terjadi adalah kenaikan. Walaupun sebenarnya ada beberapa faktor lain juga yang bisa mempengaruhi naik turunnya harga tanah di suatu lokasi. Yang kedua adalah karakteristik dari tanah itu adalah tidak ada biaya untuk produksi. Untuk produksi tanah itu tidak ada biayanya. Jadi kalaupun ada biaya yang terkait dengan tanah, itu lebih kepada penyiapan tanah itu sendiri untuk bisa siap digunakan untuk kegiatan produksi. Contohnya ketika ada seorang
perusahaan membeli tanah kosong. Tanah kosong itu kan tentu kalau akan digunakan untuk kegiatan pabrik atau kegiatan perdagangan harus ada kegiatan konstruksinya. Kegiatan konstruksi itu tidak menjadi bagian biaya dari eh, harga beli tanah. Itu adalah apa namanya kegiatan yang pisah ya. Jadi apa namanya lebih kepada penyiapan tanah itu sendiri untuk bisa digunakan dalam kegiatan produksi. Terus yang ketiga, secara geografis tanah tidak bisa berpindah ke lokasi lain. Nah, karena tanah di lokasi Semarang, kalau berpindah ke lokasi di luar Semarang. Nah, kemudian dari faktor produksi sendiri di tanah, ada beberapa pendapatan yang bisa muncul. Misalnya dari tanah itu kita bisa muncul pendapatan dari sewa tanah ya. Karena mungkin kalau rekan-rekan sekalian lihat di beberapa lokasi itu yang disewakan itu bukan bangunan fisik ya, tapi justru yang disewakan itu adalah lahan kosong yang digunakan dan ditawarkan kepada investor atau kepada penjual ya, yang akan digunakan untuk kegiatan produksi, entah mau buat dagangan, buat pabrik, buat lain-lain. Karena kalau membeli tanah itu harga terlalu mahal, maka bisa dari investor kita cenderung cari tanah yang disewakan. Saya sewanya tidak jangka panjang cuma tahun, 10 tahun bahkan yang sampai tahun. Nah, faktor produksi tanah itu bisa didapat atau diperoleh dengan jalan yang ya, tapi ya, atau meminjam ya, berarti kita mungkin bara atau beda yang tanahnya deh untuk saya bikin tempat eh, komersil nanti dari itu kita bagi hasil seperti itu kerjasama atau menyewa dari pemerintahan ya terkait dengan biaya ganti rugi dan harga sewa tanah. Nah tadi saya sudah jelaskan bahkan penduduk dunia semakin bertambah sementara harga tanah itu cenderung tetap. Akibatnya apa? Akibatnya terhadap permintaan tanah akan mengalami kenaikan. Sementara dengan meningkatnya permintaan tanah itu tidak mempengaruhi penawaran tanah. Karena kenapa? Jumlah tanah ya tetap segitu-segitu saja, tidak tidak akan bertambah ya, tidak akan bertambah. Karena faktor sumber daya alam tanah ini adalah sesuatu yang tidak bisa diciptakan atau dikreasikan atau dibuat baru ya, karena memang sudah terbatas jumlahnya dari apa namanya dari Allah Subhanahu Wa Taala atau Tuhan. Nah, penawaran ini disebut penawaran. Maksudnya dalam artian dengan meningkatnya permintaan tanah tapi tidak akan membuat otomatis tanah yang ditawarkan meningkat itu juga dengan penawaran inelastis sempurna. Nah, kalau kita bicara tanah, maka salah satu apa namanya sumber pendapatan yang bisa dihasilkan dari tanah itu selain dengan eh, jual, itu juga bisa dari namanya sewa tanah. Nah, sewa tanah sendiri juga harganya bermacam-macam ya, karena tergantung lokasi. Yang kedua juga kalau dalam pertanian itu bisa tergantung tingkat kesuburan dari tanah tersebut ya. Nah, ini disebut juga dengan teori perbedaan kesuburan ya. Karena antara tanah yang satu dengan tanah yang lain berbeda tingkat kesuburannya. Kalau kita berbicara dari teori ekonomi klasik pertanian. Nah, seorang ahli ekonomi yaitu David Ricardo ya, seorang ekonom klasik mengatakan bahwa sewa tanah itu dibayar karena adanya perbedaan kesuburan tanah. Menurut dia begitu karena pada zamannya yang berkembang itu adalah pertanian. Sehingga perbedaan sewa tanah di antar lokasi itu terjadi karena perbedaan kesuburan dari tanah lokasi tersebut. Tanah yang subur itu akan menghasilkan pendapatan sewa dan tanah yang subur itu akan menghasilkan hasil. Sementara tanah yang tidak subur itu tidak perlu bayar sewa karena ya, hasilnya tidak subur atau hasilnya tidak bisa digunakan untuk
modalnya atau menutup biaya katakanlah biaya tanam atau biaya pertaniannya ya. Karena sebagai seorang petani itu ada beberapa komponen biaya yang harus diperhitungkan atau dipertimbangkan ketika akan memulai kegiatan usaha ya. Pertama ada biaya sewa tanah, yang kedua adalah biaya yang terkait dengan eh, pupuk ya, terkait dengan bibit ya, bibit itu juga harus beli. Kemudian terkait dengan biaya pemeliharaan. Nah, biaya pemeliharaan itu biasanya kalau di situ misalnya tanahnya tidak digarap sendiri tapi juga mempekerjakan pekerja lain, maka ada biaya biaya tenaga kerja harus dibayar. Biaya operasional lainnya contohnya adalah terkait dengan pupuk untuk pemeliharaan atau pestisida. Nah, itu kan biasanya harus di pupuk atau di kan semprotan pestisida yang sifatnya secara berkala ya, karena kalau tidak dirawat atau pupuk maka tanaman tersebut akan mati. Nah, sesuai dengan teori sesuai hukum permintaan penawaran, ketika terjadi penawaran yang meningkat terhadap suatu tanah atau lokasi, sementara penawaran tetap, maka harga sewa tanah di lokasi tersebut akan mengalami kenaikan. Akibatnya adalah bahwa sewa tanah bukan lagi suburannya, tapi tergantung pada peruntukan. Ya. Hasil yang dapat, kemudian apa namanya salah satu faktor yang pengaruhnya adalah hasil yang dapat dari tanah tersebut, kemudian juga antara interaksi antara penawaran dan permintaan dari lokasi tanah tersebut. Baik, tadi kita sudah membahas yang namanya faktor produksi terkait dengan eh, faktor sumber daya alam. Nah, dalam bagian ini kita akan berbicara tentang faktor produksi yang terkait dengan faktor sumber daya tenaga manusia atau sumber daya manusia tenaga kerja. Nah, kalau dilihat secara definisi, faktor produksi tenaga kerja ini adalah tenaga kerja sekumpulan orang yang punya keinginan dan kemampuan untuk mengerjakan sesuatu. Itu adalah definisi yang paling umum. Nah, dalam dunia tenaga kerja yang masuk dengan eh, tenaga kerja sendiri, ada tenaga kerja yang sifatnya pekerjaan adalah pekerjaan fisik ya. Dan ada juga pekerjaan yang sifatnya pekerjaan pikiran atau kemampuan. Jadi ada pekerjaan yang murni menggunakan fisik, ada pekerjaan yang murni atau bukan murni. Artian ada pekerjaan yang porsinya lebih banyak pekerjaan sifatnya fisik ya. Ada juga pekerjaan yang sifatnya lebih banyak porsinya terkait dengan pekerjaan pikiran. Karena itu faktor produksi tenaga kerja digolongkan berdasarkan kualitas dan kemampuan kalian sebagai. Nah, makanya tenaga kerja itu bisa dibagi menjadi dua ya. Ada tenaga kerja yang punya kecenderungan banyak porsinya lebih banyak kepada pekerjaan fisik, ada tenaga kerja yang porsinya banyak kepada sifatnya pikiran atau kemampuan ya.
Nah, sehingga karena itu apa namanya berdasarkan tenaga kerja faktor fungsi tenaga kerja itu dapat digolongkan berdasarkan kualitas kemampuan kalian sebagai berikut ya. Nama ada tenaga kerja yang terdidik ya, kemudian ada yang terlatih atau terampil. Yang ketiga adalah tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih atau unskilled ya unskilled ya atau unskilled labor ya. Kemudian menurut sifat kerjanya, ada pekerjaan yang sifatnya adalah tenaga kerja rohani dan ada tenaga kerja yang sifatnya jasmani ya. Rohani itu yang lebih banyak apa namanya pembebanannya, pekerjaan yang sifatnya pikirannya, atau juga ada yang sifatnya lebih pada tenaga kerja jasmani. Nah, dalam faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi yaitu faktor produksi tenaga kerja atau SDM, maka dalam hal ini berlaku tingkat penawaran dan permintaan. Jadi apa namanya terhadap upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja itu berlaku hukum penawaran dan permintaan. Ya. Jadi apa namanya dalam hal ini tingkat penawaran dan permintaan juga bisa tergantung pada upah yang ditawarkan. Nah, sehingga dalam hal ini pemerintah berusaha untuk memenuhi hak pekerja itu dengan memperlakukan yang namanya batasan upah minimum provinsi atau upah minimum regional. Ya, di sini kalau misalnya dalam grafik ini kita lihat bahwa bisa grafik ini bawah ini bisa kita lihat bahwa seandainya terjadi permintaan sementara supply tenaga kerja tetap, maka yang akan terjadi adalah kenaikan dari upah tenaga kerja tersebut. Nah, sebaliknya, seandainya terjadi peningkatan supply, sementara permintaan terhadap tenaga kerja tersebut cenderung tetap, maka yang terjadi adalah sebaliknya, akan terjadi penurunan upah karena jumlah penawaran yang bertambah, sementara permintaannya tetap. Ya. Nah, sementara dalam pasar monopoli, maka perubahan permintaan atau perubahan dari sisi demand itu tidak akan mempengaruhi pada harga. Ya. Kemudian faktor produksi yang berikutnya setelah tenaga kerja itu kita membahas tentang faktor produksi terkait dengan modal ya. Baik, kalau kita lihat secara definisi, modal itu adalah segala sumber daya hasil produksi yang sifatnya tahan lama dan dapat digunakan sebagai input produktif dalam proses produksi berikutnya. Nah, untuk memproduksi barang dan jasa itu dibutuhkan barang-barang yang sifatnya barang-barang modal ya. Contohnya itu adalah alat-alat berat, mesin, kemudian pergudangan, kemudian gedung perkantoran, ya. Gudang juga digunakan untuk menyimpan hasil produksi, dan sampai dengan kendaraan atau iya kendaraan yang digunakan untuk mendistribusikan atau untuk mengirimkan hasil produksi tersebut. Ya, kalau misalnya kaitannya dengan perusahaan manufaktur, karena kan dia butuh armada kendaraan untuk apa namanya untuk mengantarkan hasil produksinya kepada para pemesan atau pembeli. Nah, kemudian yang masih menjadi bagian dari faktor produksi atau modal adalah bunga modal, yaitu ganti rugi atau balas jasa yang diberikan pada pemilik modal karena menambahkan uangnya dalam suatu proses produksi. Nah, ini kaitannya adalah ketika dari perusahaan yang melakukan kegiatan produksi, modal yang dapat itu tidak berasal dari modal sendiri, tapi dari modal pinjaman. Ya. Nah, dalam hal ini, modal yang digunakan atau modal pinjaman yang digunakan untuk kegiatan produksi itu kan akan menghasilkan laba, sehingga atas laba yang diperoleh dari si produsen itu harus dia bagi atau harus dia kembalikan sebagian kepada pemilik modal yang sudah bersedia meminjamkan uangnya untuk kegiatan produksi. Atau kalau tidak bunga, itu bisa juga dalam bentuk dividen. Itu adalah bagi hasil atau apa namanya imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada pemilik modal atau pemilik perusahaan.
Jadi ada dua ya, ada yang sifatnya bunga, ada yang sifatnya dividen. Nah, kalau bunga itu kepada peminjam, tapi dia diberikan pada orang yang memberikan pinjaman kepada perusahaan sehingga perusahaan itu bisa punya apa namanya dana untuk melakukan kegiatan produksi. Sementara kalau dividen itu diberikan pada pemegang saham atau orang-orang yang sudah menanamkan sahamnya di perusahaan tersebut. Nah, tinggi rendahnya bunga modal itu ditentukan pada faktor permintaan penawaran ya. Jika permintaan modal meningkat, maka penawaran modal dan penawaran modal tetap, maka suku bunga modal atau suku bunga yang harus diberikan akan naik. Sementara jika permintaan modal tetap, maka penawaran modal juga akan naik ya. Jadi dalam artian untuk faktor produksi yang sifatnya modal ini juga berlaku hukum permintaan dan penawaran ya, sama dengan faktor produksi di bidang sumber daya manusia atau tenaga kerja. Ya, jadi ada naik dan ada turun. Beda dengan faktor produksi sumber daya alam khususnya tanah itu akan cenderung kepada arah naik terus ya, karena dia tidak ada penambahan penawaran, bahkan cenderung tetap penawaran. Kemudian dari faktor produksi modal lagi yang menjadi salah satu faktor tinggi atau rendahnya bunga modal itu adalah faktor risiko hilangnya bunga modal. Jadi faktor risiko hilangnya modal tersebut. Jadi seandainya dari usaha yang dijalankan itu mengalami katakanlah apa namanya skenario terburuknya mengalami kebangkrutan ya, mengalami kebangkrutan, produknya tidak laku dijual di pasar ya, atau misalnya ada bencana alam atau misalnya terjadi perang, maka modal yang tanam tersebut akan menjadi apa namanya tersendat pengembaliannya, sehingga itu berisiko bagi si pihak yang meminjamkan ya. Makanya jika apa namanya pinjaman diberikan itu kepada industri yang sifatnya risikonya tinggi, maka biasanya otomatis bunga modalnya juga akan lebih mahal ketimbang industri yang risikonya lebih rendah. Kemudian faktor ketiga yang mempengaruhi tinggi rendahnya bunga modal adalah keadaan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah ya. Jika ekonomi suatu negara sedang bagus, maka tingkat bunga modal bisa meningkat karena dengan kondisi ekonomi yang bagus, maka orang punya kecenderungan untuk produksi ya. Bahwa ekonomi sedang bagus, kemudian masyarakat juga daya belinya bagus, maka akan banyak barang-barang kebutuhan masyarakat yang dicari oleh masyarakat sehingga ada kesempatan untuk melakukan produksi ya. Sehingga ketika ada kesempatan untuk produksi, maka otomatis permintaan akan modal meningkat sehingga ketika permintaan meningkat sementara apa namanya pasokan atau persediaannya tetap, maka akan terjadi kenaikan uh, tingkat suku bunga. Dan sebaliknya, kalau ekonomi sedang lesu, maka biasanya permintaan modal untuk membuat usaha baru atau kegiatan produksi juga berkurang, sementara apa namanya tingkat penawaran tetap, maka akan terjadi penurunan tingkat modal. Kemudian yang keempat adalah faktor kemakmuran dari suatu negara atau wilayah ya. Jika suatu masyarakat negaranya sudah suatu negara masyarakat negara suatu negara sudah makmur, maka biasanya bunga modal itu akan cenderung rendah ya. Tapi bagi negara yang sedang berkembang seperti kita, tingkat bunga modal itu akan tinggi ya. Karena berusaha menarik sebanyak-banyaknya investor untuk menanamkan modalnya di negara kita. Sehingga untuk menarik investor, maka apa yang bisa diberikan? Yaitu tingkat suku bunga yang lebih mahal dibandingkan dengan negara yang sudah maju. Kemudian yang kelima adalah tingkat suku bunga itu juga ditentukan oleh faktor peranan pemerintah ya. Pemerintah dapat mengatur tingkat bunga dengan cara menyalurkan kredit murah pada masyarakat. Sehingga dengan hal ini bisa mengurangi apa namanya ketergantungan pada pihak bank dengan adanya intervensi dari pemerintah atau memberikan kredit murah bagi masyarakat. Nah, ada pertanyaan, kenapa bunga modal itu perlu dibayar? Ada beberapa teori yang bisa kita bicarakan sini sedikit ya. Pertama adalah
teori agio dari seorang ekonom yang namanya von Bomberg ya, bahwa kebutuhan sekarang lebih penting daripada kebutuhan masa datang. Kebutuhan sekarang lebih mendesak daripada kebutuhan yang akan datang. Nilai modal sekarang lebih besar dari modal yang sama untuk masa datang. Selisih modal itu disebut agio. Ya. Jadi ibaratnya gini, secara psikis ya, secara psikis bahwa orang itu lebih senang pegang uang sekarang apa pegang uang di masa depan sih? Sekarang kan ya. Siapa yang nggak senang pegang uang sekarang? Bang, misalnya kamu saya kasih 100.000, tapi saya kasihnya minggu depan. Dengan kamu saya kasih 100.000, tapi saya kasih sekarang. Kalau boleh milih, mereka biasanya kalau orang yang normal ya, secara psikologis akan cenderung memilih saya mau 100.000 tapi sekarang. Tapi pertanyaannya adalah nilai uang 100.000 sekarang dengan nilai uang 100.000 di tahun depan itu kan pasti berbeda ya. Karena misalnya sekarang kalau misalnya kita beli kita punya uang 100.000 saat ini ya, itu katakanlah kita bisa beli misalnya 5 bungkus nasi. Bungkus nasi. Satu bungkus katakanlah harganya 20. Tapi kalau misalnya uang 100.000 itu diterima misalnya minggu depan atau tahun depan, kan otomatis harga nasi saat ini kan sudah mengalami kenaikan, seperti itu. Mengalami inflasi atau kenaikan harga. Sehingga 100.000 yang diterima di masa depan itu tidak bisa lagi memenuhi untuk membeli 2 bungkus nasi. Tapi katakanlah tinggal 4 bungkus nasi, jadi 25.000 sekarang per bungkus. Nah, berarti kan ada ada selisih. Nah, kenapa bunga modal itu perlu dibayar? Ya kan itu tadi, karena pertama adalah adanya eh, selisih kemampuan nilai beli dari uang yang kita pegang. Jadi uang kita pegang saat ini itu lebih bernilai daripada uang kita pegang di masa mendatang. Itu secara teori seperti itu. Ya. Jadi sehingga atas pengorbanan orang yang bersedia memberikan pinjaman kepada eh, usaha untuk kegiatan produksi, otomatis kan uangnya tertanam di situ. Uangnya kan tertanam di situ karena dipakai untuk kegiatan produksi ya. Kegiatan produksi harus beli barang, harus bayar gaji karyawan segala macam. Sementara kalau dia tidak menanamkan uangnya di perusahaan itu, kan uang itu bisa dia pakai untuk kebutuhan dia yang lain. Sehingga atas pengorbanannya itu, atas pengorbanan si pemegang pemilik uang itu atau si pemegang modal itu harus diberikan imbalan. Ya, seperti itu. Nah, teori yang kedua adalah teori abstinence. Ini dikemukakan oleh Nassau Williams Senior ya. Jadi menurut dia teorinya adalah orang yang memiliki modal itu adalah orang yang memiliki kesempatan untuk menikmatan. Dan itu harus dikorbankan sebagai oleh pemilik modal karena meminjamkan modalnya sebagai balas jasa diberikan bunga. Hampir sama sebetulnya dengan teori yang depan tadi, bahwa eh, orang yang bersedia meminjamkan atau menanamkan uangnya di modal untuk kegiatan produksi itu kan dia sebetulnya sudah rela berkorban atau rela tidak bisa menikmati uangnya saat itu. Sehingga atas pengorbanan, atas apa namanya, kerelaannya atau atas kesediaannya untuk uang yang ditahan itu kan harus diberikan insentif. Nah, insentif itu adalah balas jasa berupa bunga itu tadi ya. Ketiga adalah teori produktivitas. Ini digunakan oleh ekonom bernama Jean-Baptiste Say ya. Bahwa modal yang digunakan itu tujuan produksi dapat meningkatkan produktivitas ya. Ya, benar karena dengan modal yang ada itu otomatis si pemilik perusahaan atau pemilik kegiatan produksi dia kan bisa meningkatkan kapasitas produksinya. Nah, misalnya dia saat ini produksi katakanlah memproduksi alat berat katakanlah 1 bulan 50 unit. Nah, tapi dengan adanya tambahan modal sementara ada kemampuan produksinya ada 50 unit sementara dia itu setiap bulannya dapat orderan 75 unit. Nah, berarti kan ada di sini. Dia cuma bisa memproduksi 50 unit, sementara permintaan yang ada kan 75. Otomatis kan dia mengalami apa namanya kekurangan produksi kan. Nah, untuk meningkatkan produksi kan dia butuh modal nih. Maka modal dia pinjam. Nah, dia pinjam dari orang yang bisa meminjam modal itu kan otomatis juga akan meningkatkan produksinya sehingga dia bisa menghasilkan
tambahan 25 unit lagi ya alat berat tadi, sehingga bisa bisa memenuhi permintaan 75 unit dari konsumennya. Sehingga atas peningkatan produktivitas tadi itu kan harus diberikan imbal jasa atau memberikan keuntungan bagi orang yang meminjamkan. Jadi si Jean Baptiste ini menurut teori produktivitas adalah menjadi wajar kalau sebagian keuntungan dari produksi itu dikembalikan atau diberikan kepada orang yang meminjamkan atau yang memiliki modal. Seperti itu rekan saya. Kemudian teori yang keempat, kenapa bunga modal cukup dibayar? Ini adalah teori liquidity preference ya. Nah, saya minum dulu. Teori ini diterangkan oleh ekonom neoklasik yaitu John Maynard Keynes ya. Menurut beliau, uang yang kita miliki sekarang merupakan uang liquid atau tunai yang memberikan keuntungan atau kesenangan sendiri karena setiap saat kita bisa bertransaksi apapun. Jadi ini agak sedikit balik ke depan bahwa orang itu saya jelaskan psikologisnya tadi sudah saya jelaskan di depan ya bahwa orang itu kan secara psikologis punya kecenderungan lebih senang pegang uang di depan daripada pegang uang belakangan. Contohnya saya tadi seperti itu. Kamu kalau boleh ini, kamu pilih ya. Kamu pegang uang 100.000 sekarang atau kamu pegang uang 110.000 atau 115.000 tapi saya kasihnya di depan. Ya. Nah, kan biasanya orang pasti akan punya kecenderungan memilih dan saya pilih 100.000 tapi terima sekarang seperti itu kan. Nah, karena uangnya tadi dipakai untuk kegiatan produksi oleh peminjam ya, oleh si pemilik pabrik ya, berarti si pemilik uang itu sudah mengorbankan kesenangannya berupa likuiditas atau ketersediaan uang yang dimilikinya atau kebebasannya dia untuk bertransaksi. Karena dananya tadi dipakai oleh si produsen untuk menambah kegiatan produksi atau untuk menambah modalnya. Padahal itu uangnya dia. Misalnya dia punya uang 100 juta. 1 juta ini kemudian dipinjam oleh si pemilik modal untuk menambah kegiatan produksinya. Otomatis kan 100 jutanya ini yang tadinya ada di si A itu dipinjam oleh si produsen, otomatis kan 100 jutanya dia saat ini sudah tidak ada lagi. Dia sudah tidak punya uang cash lagi. Karena uangnya sudah dipinjam oleh si pemilik modal, si produsen tadi atau si pemilik pabrik. Sehingga dengan kondisi itu berarti si pemilik uang itu sudah mengorbankan kebebasannya. Pertama mengorbankan kebebasannya memiliki uang tunai, yang kedua mengorbankan kesenangannya memiliki uang tunai saat ini. Dan sehingga untuk melakukan atau untuk menghormati atau mengkompensasi kesenangan yang hilang itu atau apa namanya kebebasan yang hilang itu maka harus diberikan ganti rugi atau imbal hasil lah, ya seperti itu. Dan juga ada beberapa alasan orang kenapa lebih senang memiliki uang tunai. Pertama adalah motif transaksi. Orang bebas melakukan transaksi menentukannya. Kemudian motif berjaga-jaga ya untuk menghadapi kondisi yang tidak terduga bisa seperti ya. Kemudian ada juga namanya motif spekulasi ya. Transaksi itu digunakan untuk transaksi ya, jual beli dan jaga-jaga itu untuk antisipasi dan spekulasi itu biasanya untuk kalau untuk mencari keuntungan. Misalnya oh ya saya mau investasi atau beli saham ini dan uangnya itu dia berikan itu dengan harapan beberapa saat kemudian sahamnya akan naik dan bisa dijual kembali. Nah, kemudian faktor produksi yang terakhir dari faktor produksi yang ada yaitu terkait dengan entrepreneurship atau kewirausahaan. Kewirausahaan ini atau perusahaan adalah seorang yang memiliki jiwa kewirausahaan atau entrepreneurship yang mampu mengolah dan mengambil keputusan atas sebagai faktor produksi agar usaha tersebut bisa berjalan secara efisien dan efektif guna mencapai tujuan badan usaha yang tertetapkan. Ya. Jadi seorang pengusaha itu dia selain memiliki kemampuan melihat barang-barang yang diminati oleh pasar itu seperti apa, dia juga punya kemampuan untuk
memikirkan bagaimana memproduksi barang yang dibutuhkan tersebut sehingga bisa laku di pasaran kan dengan harga yang murah ya. Kemampuan dan sifat dasar seorang usahawan. Ada beberapa sifat yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneurship kalau bila dia ingin berhasil dalam kegiatan bisnisnya atau usahanya. Pertama, dia harus punya pengetahuan yang luas tentang dunia bisnis ya, pertama tentang marketing ya atau pemasaran. Kemudian punya pengalaman dan kemampuan praktis dalam memimpin organisasi. Ini kaitannya dengan bagaimana dia mengelola sumber daya manusia yang ada. Ya, yang kemudian yang ketiga adalah inovatif dalam melakukan pengembangan sehingga mampu menghasilkan ide-ide baru yang terkait dengan produk ya, terkait dengan produk dan produk ini kaitannya nanti dengan bagaimana dari sisi pemasaran produk tersebut bisa diminati di pasaran. Kemudian berpikir rasional dalam mengambil keputusan ya. Kemudian bekerja keras, punya inisiatif terbuka dan menghargai orang lain. Karena ini nanti kaitan dengan sebagai seorang entrepreneur atau seorang usahawan itu juga ketika dia mengelola sumber daya yang ada itu harus punya sifat-sifat yang tadi terbuka, inisiatif dan bisa menghargai orang lain. Ya, dalam organisasi terkait dengan sumber daya manusia itu akan bisa menghasilkan organisasi yang mendukung tujuan dari perusahaan tersebut. Nah, apa yang akan diterima oleh si pemilik atau yang terkait dengan faktor kewirausahaan ini? Tadi kalau sumber daya alam kan dia akan menerima namanya sewa tanah ya atau harga tanah. Sementara sumber daya manusia dia akan menerima pembayaran gaji atau salary atau payroll ya. Karena kalau modal itu nanti dia akan menerima imbal hasilnya berupa bunga ya. Bunga itu kalau dia dari modalnya berasal dari pinjaman atau dia akan menerima dividen kalau modalnya adalah modal sendiri. Nah, apa yang diterima oleh imbal hasil yang diterima oleh si pemilik faktor entrepreneurship ini ya. Pertama adalah teori laba pengusaha. Ada beberapa teori di sini yang ya. Pertama teori ini dikemukakan oleh John Baptist Say ya. Dia mengatakan bahwa pengusaha yang mampu memimpin dan menguasai jalan perusahaan maka dia akan diberi jasa berupa laba oleh pengusaha. Jadi dia akan mendapatkan bonus ya. Kemudian teori inovatif ini menurut Schumpeter bahwa pengusaha adalah orang kreatif dan inovatif, maka sayangnya dia mendapatkan keuntungan. Nah, ini kembali lagi kepada laba ya. Karena barang-barang yang dijual adalah barang-barang sifatnya inovatif, maka ya hasilnya dia ketika barang itu laku di pasar, maka dia akan mendapatkan keuntungan dan keuntungan itu akan dibagikan pada orang yang punya kewirausahaan tersebut ya. Kemudian teori yang dikemukakan oleh Karl Marx ya, seorang tokoh sosialis, yaitu the reservoir value. Bahwa dia mengatakan laba usaha muncul karena adanya perbedaan antara upah sebenarnya dengan upah yang dibayarkan pada buruh. Ya. Upah yang dibayarkan lebih rendah dari upah seharusnya, sehingga sistem penggunaan tersebut jadi hasil dari kerja buruh. Kemudian ada teori Hawley, yaitu risk bearing theory, yaitu teori menanggung risiko. Pengusaha yang menanggung segala risiko yang berkaitan dengan perusahaan bahkan ketika perusahaan gagal, kantor pengusaha berhak dapat bagian dari laba. Ya, kalau dia untung dia mendapat laba, tapi kalau dia rugi dia akan menanggung kerugian tersebut. Bukan karyawan yang menanggung, tapi adalah pemilik perusahaan atau si entrepreneur ini tadi. Nah, akhirnya sampailah kita pada kesimpulan kita dalam perkuliahan terkait dengan teori faktor pasar faktor produksi ini. Ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. Pertama, terkait dengan sumber daya alam. Sumber daya alam itu memiliki jumlah yang terbatas. Sehingga dengan memiliki jumlah yang terbatas, sementara permintaannya cenderung tetap bahkan naik, maka akan terjadi eh, kenaikan harga dari sumber daya alam tersebut. Kalau misalnya tanah akan mengalami kenaikan harga jual atau ke tanahnya sewa maka akan mengalami kenaikan sewa harga jual ya itu. Karena sumber daya alam itu tidak bisa diperbarui ya. Sekali dia sudah dikonsumsi maka ya sudah dia tidak akan ada pengganti. Nah, kemudian dari sisi sumber daya manusia itu cenderung lebih melimpah ya berdasarkan jumlah penduduk yang ada dan harganya atau imbal
hasil yang diterima oleh sumber daya manusia itu mengikuti hukum supply and demand ya. Kemudian modal diperlukan sebagai awalan dalam melakukan usaha, biasanya dalam bentuk moneter. Dan tadi sudah saya jelaskan di depan, bagiannya itu ada dua jenis ya. Kalau modal itu berasal dari pinjaman, maka itu si peminjam akan mintanya ada kembalian dalam bentuk bunga sebagai hasil. Sementara bagi pemilik perusahaan, ada yang modal itu orang modal sendiri, maka dia akan menerima hasil dalam bentuk dividen ya. Kemudian entrepreneurship atau kemampuan pengetahuan dalam mengelola bisnis atau perusahaan, maka dia akan menerima namanya laba atau bonus ya. Karena perusahaan itu laba. Tapi kalau dia mengalami kerugian, maka kerugian itu akan ditanggung oleh dia. Sehingga kalau perusahaan mengalami laba, sudah sepantasnya dia, pihak yang menanggung itu, akan mendapatkan bagian berupa laba tersebut. Demikianlah rekan-rekan sekalian perkuliahan kita tentang ekonomi mikro pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat rekan-rekan sekalian. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga bisa bermanfaat buat semuanya. Dan atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Baiklah, kuliah pada hari ini saya tutup dengan ucapan Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat melanjutkan aktivitas bagi rekan-rekan sekalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.